Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 10, welcome back with me, Miss Nisa. So today is our 10th meeting, pertemuan kita yang ke-10. Hari ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya mengidentifikasi specific details in a radio program. Means that berarti bahwa kita bakal ngebahas listening. Tapi sebelum itu kita coba lihat pelan-pelan di sini sambil Miss tunjukkan listeningnya sebelum Miss tunjukkan audio listeningnya. Miss ingin menanyakan kepada kalian, coba deh pelan-pelan dijawab dulu pertanyaan 3 ini. Answer this question using the words and phrases in the table. Jadi ini pertanyaannya, ini pilihan jawaban yang bisa kalian pakai. Hanya untuk intermezzo bentar aja. Jadi untuk soal yang pertama, what kind of art do you like or not like? Kira-kira seni bentuk apa sih yang kalian suka? Apakah kalian lebih suka seni itu bentuknya fotografi, yang nggak disuka mungkin lebih ke patung? Seperti itu. Jadi pilihan jawabannya bisa ada di sini. Silakan ya dijawab dulu. Sebentar aja, sudah dapat nih. Jadi silakan dijawab. I'll count until 10. Jadi sampai 10 detik kurang lebih. Silakan dijawab ya. Kira-kira yang mana sih pilihan jawaban kalian? Kapan terakhir melihat karya seni dan di mana dan apa yang kalian lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Jadi sudah selesai nih 10 detik. Kira-kira ada punya jawaban masing-masing ya. Kalau misalnya Miss sendiri, seni yang Miss suka tuh Miss lebih suka bentuknya itu adalah fotografi. Kapan terakhir melihat seni? Barusan aja sih, kan bisa dilihat di Instagram ya, sering ngeliat karya seni di Instagram gitu, fotografi para fotografer yang keren-keren banget. Where did you go? Dari sosial media, dan apa yang dilihat adalah fotografi gitu. Itu jawaban dari Miss. Mungkin jawaban dari kalian berbeda lagi. Now, apa kita hanya ngebahas ini, Miss? Listeningnya kapan? Nah, listening yang bakal Miss tunjukkan adalah seperti ini. Miss bakal menunjukkan kepada kalian 3 karya seni dari seniman dari Prancis yang berinisial JR. Nah, kira-kira dari karya-karyanya itu yang mana sih yang cocok dengan informasi yang ada di tabel ini? Karyanya mana aja, Miss? 1, 2, 3. So there are 3 works of art by French artists. Then please listen to the dialogue now. It's 2:30 on Saturday afternoon and you're listening to the Culture Programme. In this part of the programme, we invite a guest to talk about their Artist of the Week. This week, we have Katie West in the studio. Katie is the editor of Photo Monthly magazine. Welcome to the Culture Programme. Thank you. Katie, tell us about your Artist of the Week. My artist of the week is a French photographer. He takes photographs and makes them enormous. Then he pastes them in public places. Does he have a name? Well, he's called JR. These are his initials, but his full name is a secret. This is because most of the work he does is not legal. So, what kind of photographs does he take? And where can we see them? He takes black and white portraits of people and pastes them on buildings, walls and bridges. He has had exhibitions in museums such as the Pompidou Centre in Paris, but his favourite art gallery is in the street. He wants people who don't usually go to museums to see his work. He usually takes photographs of people with difficult lives. For his first project, he went to a very poor and dangerous suburb of Paris and took photos of the people who lived there. Then he pasted them in the rich parts of the city centre. He has worked in many different places of the world. In Africa, he did a project called Women Are Heroes. He put enormous photographs of women on the rooftops of their houses. This gives women a unique chance to tell their story to the world. One girl from Kenya said, "I'm happy if somebody sees my photograph and asks, 'Who is that girl? What does she do?'"
In Brazil, he went to a famous favela in Rio. He pasted photographs of the women on the houses they live in. The eyes of the portraits look towards the centre of Rio. It's a powerful message that says, don't forget about us. Thank you, Katie. JR sounds like a fascinating artist. And next on the Culture Programme, we speak to... Alright, now you have finished listening to the dialogue. Gimana nih? Sudah dapat jawabannya? Kita coba lihat dulu ya. Yang pertama, kan pertanyaan tadi type of artist. Jadi JR itu artis seperti apa, Miss? Seniman seperti apa? Dia adalah seorang fotografer. Nampak ya dari karya-karyanya dia adalah seorang fotografer. Jenis seninya apa, Miss? Bisa diperhatikan rata-rata seninya itu bergambar hitam putih. Dia juga meletakkannya itu di jalanan, di tembok-tembok rumah, dan juga bentuknya portrait gitu, muka orang gitu, wajahnya orang. Di mana melihatnya, dia tuh biasanya nempel karya seninya, bukan di karya seni tetapi di tempat umum maupun di dinding dan juga bangunan, seperti itu. Jadi sudah dapat informasinya. Sekarang kita coba masuk materinya ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita hari ini ngebahas how to identify specific details in a radio program. Berarti kan kita ngebahas listening nih, kemampuan mendengarkan. That's why kita coba lihat dulu dari listening skill itu apa, Miss? Listening skill itu adalah salah satu dari 4 skill yang diajarkan dalam kelas bahasa Inggris. Apa aja itu, Miss? Kita punya listening, speaking, reading, dan juga writing. Jadi, kalau diinformasikan kembali bahwa listening dan reading itu adalah kemampuan untuk menerima. Jadi, kalian menerima informasi melalui kemampuan mendengarkan dan juga membaca. Sedangkan productive skill, kemampuan untuk memproduksi itu membuat sesuatu, bisa dilihat dari kemampuan speaking dan juga writing. Seperti itu. Jadi, kan kalian menerima informasi nih, salah satunya adalah dari radio program yang baru saja kita dengarkan tentang JR sebagai salah satu street artist gitu. Next one, ada beberapa jenis kemampuan mendengar. Yang pertama kita sebut sebagai listening for gist. Di sini maksudnya apa, Miss? You listen in order to understand the main idea of the text. Gist itu berarti main idea, cari ide pokok dari informasi yang didengarkan tadi. Sedangkan yang kita lakukan barusan adalah identifying specific details, yang berarti ini nih, listening for specific information. Kalian pengen mencari tahu, to find out specific details. For example, keywords. Jadi keywordsnya apa? Seperti soal yang tadi kan, salah satunya adalah types of artist, selalu dia biasa menunjukkan karyanya di mana. Itu berarti kita nunjukin specific information berhubungan dengan materi kita hari ini. Berbeda dengan jenis yang ketiga, kita punya listening for detailed understanding, yang berarti kalian ingin memahami semua informasi dari teks yang tersedia. Memahami gitu. Kalau misalnya di sini kan cuma kalau yang listening for specific information, to find out specific details, hanya spesifiknya aja, nggak perlu memahami seluruhnya. Berbeda ya. Jadi kita fokus di sini yang tadi kita lakukan. Jenis yang kedua dari listening skill. And next one, Miss pengen memberikan suggestion, memberikan tips gimana sih caranya supaya improve, meningkatkan kemampuan mendengarkan, lebih tepatnya kan mendengarkan teks bahasa Inggris seperti itu. Sebelum mendengarkan, think about, bayangkan dulu topik yang akan kalian dengarkan. Kan tadi sudah Miss berikan informasi, topiknya tadi adalah tentang seniman yang berinisial JR. Nah, kalau ternyata nanti kalian ada tugas, seperti tugas yang Miss berikan tadi, pahami dulu tugasnya itu seperti apa, supaya lebih enak nanti waktu mengerjakannya. Seperti saat mendengarkan, it is not necessary to understand every single word. Kalau memang nggak tahu, ya nggak usah bingung gitu. Bisa dilakukan seperti apa, Miss? Use your general knowledge. Gunakan informasi basicnya kalian, serta konteks untuk menemukan maknanya gitu. Jadi kalau memang nggak paham artinya, lihat aja konteksnya pelan-pelan. Dan fokus dengan keywords dan juga facts-nya. Kata kunci dan juga fakta yang disebutkan saat listening tadi. Sedangkan setelah mendengarkan, setelah selesai nih listeningnya, apakah kalian paham dengan ide pokoknya? Apa sih yang dibahas tadi? Ya kalau yang dibahas sebelumnya tadi berarti ngebahas tentang JR yang memiliki kebiasaan memfoto manusia, memfoto para
masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah check whether you have completed your tasks correctly. Diperiksa apakah kalian sudah menyelesaikan tugasnya dengan benar. Kira-kira udah benar belum tugas yang sudah Miss berikan yang tadi gitu. Jadi itu adalah beberapa tips dan suggestion. Setelah memahami ini, Miss harapkan juga kalian bisa mengerjakan tugas kita yang ke-10 untuk siswa-siswi kelas 10. Tugasnya seperti biasa akan Miss sampaikan dari grup WhatsApp, di grup WhatsApp sebagai bagian dari e-learning SMA Namira. As usual, silakan ikuti arahan yang akan Miss sampaikan nantinya. Kumpulkan ke link yang akan Miss bagikan juga di grup. Sekian untuk hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan langsung kepada Miss. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!